atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga memberikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat haji, mengunjungi al-bait, mengunjungi Ka'bah dengan manasik, dengan tata cara tertentu. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. 5 perkara tadi adalah arkanu al-Islam, rukun-rukun Islam. Yang namanya rukun artinya tiang. Rukun itu artinya tiang. Kalau nggak ada tiangnya, maka Islam itu tidak berdiri dengan tegak. Harus ditopang dengan tiang-tiang yang 5 tadi. Nabi SAW juga bersabda ketika berwasiat kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan, ud'uhum, ajaklah mereka, ila syahadati an la ilaha illallah, menuju persaksian tidak ada yang benar disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, berhubung yang mengatakan Nabi, maka beliau mengatakan, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaatimu untuk bersyahadat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kabarkan pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka mentaatimu, mau syahadat, kemudian mau salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Kabarkan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah, artinya zakat di sini. Karena sedekah ada 2, sedekah wajibah yaitu zakat, sedekah sunnah yang selain zakat. Kabarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka. Tuqadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kayanya, dari kalangan mereka. Kemudian dikembalikan lagi kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi zakat itu dari yang kaya, kemudian diperuntukkan, disalurkan untuk yang miskin. Kalau pajak diambil dari yang kaya, miskin juga diambil toh? Diambil apanya? Pajaknya. Kemudian dikembalikan kepada fasilitas. Yang pakai ada yang kaya, ada yang miskin. Buat jalan tol, yang pakai orang kaya apa orang miskin jalan tol? Kaya juga. Wush. Kalau wush yang pakai siapa? Wush. Kereta api cepat. Jadi kalau zakat itu benar-benar tepat sasaran. Diambil dari yang kaya, kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Tapi kalau pajak belum tentu. Diambil dari siapa-siapa, disalurkan kepada siapa-siapa. Baik, kita kembali ke sini. Jadi zakat itu dari rakyat untuk rakyat. Maksudnya dari yang kaya-kaya diperuntukkan bagi yang miskin-miskin. Dan kaum muslimin sudah sepakat akan kewajiban zakat. Para sahabat Nabi sepakat memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu hukumnya wajib berdasarkan 1. Al-Quran, 2. Sunnah atau hadis Nabi, kemudian yang ketiga berdasarkan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Selesai pembahasan yang kedua tentang hukum zakat, berikut dalilnya. Pembahasan yang ketiga tentang hukum man angkaraha, hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat karena tidak tahu, mungkin karena baru masuk Islam, atau mungkin karena hidup di pedalaman hutan sehingga tidak tahu menahu tentang kewajiban zakat, maka dikasih tahu bahwa zakat itu hukumnya wajib dan tidak boleh dikafirkan karena dia ada uzur. Uzurnya baru masuk Islam,
belum tahu. Atau tinggal di pedalaman sekali, tidak ada ulamanya di situ yang berdakwah menebarkan Islam, maka ma'dzur, dimaklumi, tidak dikafirkan. Dikasih tahu bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Kalau seandainya udzur tersebut tidak ada, seorang muslim tumbuh di negeri Islam dan di tengah-tengah mereka banyak ulama, banyak informasi tentang Islam, maka kalau dia tidak mau bayar zakat dan mengingkari, bukan tidak mau karena pelit, mengingkari kewajiban zakat, maka dia murtad. Maka dia murtad, keluar dari agama Islam. Dibedakan ya antara yang mengingkari sama yang tidak mau. Mengingkari kewajiban zakat, mungkin dia bayar zakat karena kepaksa mungkin, jaga gengsi. Tapi mengingkari kewajibannya, dia kafir. Kemudian kalau dia seandainya pelit, nggak mau bayar zakat, maka dia tidak kafir, tapi tetap diperangi. Kalau penguasanya kaum muslimin, tetap diperangi. Tapi tidak langsung diperangi, diminta bertobat terlebih dahulu 3 kali. Kalau bertobat, itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak, maka pemerintah kaum muslimin diperbolehkan memeranginya. Sebagaimana terjadi di masa Abu Bakar Siddiq. Beliau memerangi para kaum muslimin yang mereka mengingkari kewajiban zakat. Kemudian, hukum orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil. Apa artinya bakhil? Pelit, kikir. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat karena pelit, dan dia masih meyakini bahwa zakat itu wajib, maka dia berdosa. Dan tidak boleh dikeluarkan dari Islam, tidak boleh dianggap murtad. Karena zakat adalah cabang dari agama. Bukan cabang di sini maksudnya bukan usul, bukan, tapi cabang dari agama. Tidak boleh dikafirkan orang yang meninggalkannya ketika dia masih meyakini kewajiban zakat tersebut. Nabi SAW bersabda tentang orang yang tidak mau membayar zakat karena pelit, thumma yara fi sabilihi, thumma yura ila sabilihi, imma ila jannah wa imma ila nar. Nanti di akhirat akan diperlihatkan jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Berarti ada dua kemungkinan. Orang yang tidak bayar zakat karena pelit, mau masuk surga, jalan ke surga, ataukah nanti akan dimasukkan ke neraka. Ini menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Kalau kafir, maka nggak ada kata ke surga, nggak ada, hanya ke neraka saja. Kalau seandainya dia kafir, maka tidak ada jalan menuju surga, adanya ke neraka saja. Dan orang yang seperti ini, dia tidak mau membayar zakat, padahal tahu hukumnya, karena pelitnya tadi, maka dia kalau penguasanya menerapkan aturan dan punya petugas zakat, amil zakat dari pemerintah, maka berhak untuk memaksa mengambil zakat dari orang yang pelit ini. Dan boleh juga memenjarakannya sebagai hukuman. Kalau seandainya mereka tidak mau bayar zakat dan memerangi pemerintah kaum muslimin, maka boleh diperangi. Dipaksa bayar zakat, melawan malah, maka boleh diperangi. Maka boleh diperangi. Karena Allah Ta'ala memerintahkan demikian. Fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata faqallu sabilahum. Kalau mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, bertaubat, masuk Islam, wa aqamus salah, kemudian menegakkan salat, wa atuz zakah, dan memberikan zakat, faqallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Artinya jangan diperangi. Mafhum mukhalafahnya, maksudnya makna kebalikannya, berarti kalau mereka tidak memberikan zakat, jangan dikasih jalan, perangi mereka. Ini orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit. Diambil zakat secara paksa, kalau dia melawan, maka boleh diperangi. Sebagaimana yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun ketika dia tidak mau bayar zakatnya karena menganggap tidak wajib, maka dia murtad.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menegakkan salat dan memberikan zakat. Kalau mereka melakukan itu, terjagalah dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Misalnya, orang yang membunuh dengan sengaja, maka diqisas. Atau dia zina muhsan, maka dirajam. Atau dia qati'ut tariq, tukang begal, maka dibunuh juga. Yang bikin keonaran terhadap kaum muslimin juga berdasarkan hukum Islam dibunuh karena mereka membahayakan kaum muslimin, karena tidak segan-segan membunuh kaum muslimin. Adapun hisabnya maka menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang tidak mau bayar zakat diperangi. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengatakan, "Lau mana'uni inaqan aw anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Kalau saja mereka tidak mau memberikan zakat onta yang dulu biasanya mereka berikan pada Rasulullah, maka akan aku perangi mereka karena tidak mau bayar zakat onta tersebut. Atau anak, diartikan anak kambing ya, bukan anak onta. Anak maiz yang betina, hanya anak. Intinya ketika tidak mau bayar zakat, Abu Bakar akan memerangi mereka karena itu termasuk pelanggaran terhadap hak Islam. Kemudian disepakati oleh para khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit, maka mereka akan diperangi. Atau yang mengingkari zakat, maka diperangi karena murtad. Adapun yang tidak mau bayar zakat, diperangi karena melanggar hak Islam, walaupun tidak murtad. Jadi perlu dibedakan antara yang mengingkari kewajibannya sama yang tidak mau zakat karena pelit. Yang karena pelit masih mengakui wajibnya zakat, maka dia tidak dikafirkan. Kemudian masalah atau pembahasan yang kelima, fil amwalil lati tajibu fiha zakah, harta yang wajib dizakati. Karena tidak semuanya wajib dizakati. Rumah dizakati enggak rumah? Enggak dizakati. Kecuali rumah dagangan, barang dagangan baru dizakati. Kalau rumah tempat tinggal, mobil pribadi enggak dizakati. Kecuali mobil dagangan baru dizakati. Jadi tidak semua dizakati. Hati-hati kalau ada petugas zakat, ngitung-ngitung harta kekayaan kita, kemudian dipersentase, ya tidak semuanya kena zakat ya. Tidak semuanya kena zakat. Kemudian masalah yang kelima tadi, harta yang wajib dizakati. Ada 5 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, bahimatul an'am, binatang ternak. Dan ini pun tidak semua binatang ternak. Ayam, kelinci nggak masuk. Bahimatul an'am, lele nggak masuk ya, lele nggak masuk. Kucing nggak masuk. Beli. Kita lanjut dulu ya. Yang kedua, 2 mata uang yaitu emas dan perak. Kemudian yang ketiga, barang dagangan. Yang keempat, biji-bijian dan buah-buahan atau hasil bumi. Kemudian yang kelima, hasil tambang dan juga barang temuan. Yang pertama kita mulai dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am yang dimaksud adalah onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Ada yang memandang kerbau dimasukkan ke sapi. Kerbau dimasukkan ke sapi. Kerbau bahasa Bugisnya apa ya? Tedong ya? Tedong ya? Ya enggak.
bahasa Bugisnya tedong. Itu kalau di mana di daerah Toraja, ya kan kebanggaan. Kalau acara kematian, wah, tanduk-tanduknya dikumpulin kepala-kepala kerbaunya. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin, wala baqarin, wala ghanamin, la yu'addi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zam ma kanat wa asmanah natahathu tan tantahuhu atau tantuhuhu biquruniha wa tata'uhu biadlafiha kullama nafadat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas." Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pemilik onta atau pemilik sapi, tidak pula pemilik kambing, yang tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan di hari kiamat akan datang yang ia miliki lebih gemuk lagi, lebih besar, akan menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjaknya dengan kuku kaki mereka. Setiap kali hilang sebagian tubuh mereka akan kembali seperti semula sampai ditetapkan keputusan di antara manusia. Allah alam bisawab. Apakah ini siksa kubur atau siksa di neraka? Karena ada ketentuan di belakang sampai ditetapkan keputusan di antara manusia. Karena siksaan di akhirat itu ada dua macam, ada siksa kubur dan juga siksa neraka. Mungkin kalau kita bilang siksa neraka masih jauh, tapi ingat ada siksa kubur. Enggak 100 tahun lagi, jarang kan umur kita mencapai 100. Jadi jangan dianggap akhirat itu jauh. Akhirat itu dekat. Akhirat itu dekat, tidak jauh. Kemudian yang kedua, adapun ketentuan persentasenya berapa atau ukurannya berapa zakatnya nanti akan dibahas tersendiri. Sekarang masih menyangkut barang-barang yang kena zakat. Yang kedua, dua mata uang, yaitu emas dan perak. Demikian pula yang kedudukannya sama sebagai alat tukar atau mata uang. Rupiah kita, atau dolar kita, atau juneh kita, atau pound sterling kita, itu juga kena zakat. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa lam yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin." Orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, menginfakkan di jalan Allah maksudnya mengeluarkan zakatnya. Maka berilah kabar gembira bagi mereka. Kabar gembiranya apa? Siksaan yang pedih. Kabar gembiranya siksaan yang pedih. Mana yang lebih apa ya? Lebih dalam. Saya kasih kamu kabar duka, siksaan yang pedih, atau saya kasih kamu kabar gembira, siksaan yang pedih. Mana yang lebih menyakitkan? Yang kedua ya, kasih kabar gembira tapi berupa siksaan yang pedih. Ini lebih menyakitkan daripada kabar duka, siksaan yang pedih. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah saffahat lahu safaih min nar." Tidaklah pemilik emas dan juga pemilik perak yang tidak mengeluarkan haknya, artinya zakatnya, melainkan ketika nanti dari kiamat emas tersebut, perak tersebut akan menjadi lembaran-lembaran api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian orang tersebut yang tidak mengeluarkan zakatnya akan dipanaskan dengan lembaran api tersebut di neraka jahanam. Faiqwa biha, kemudian disetrika dengan lembaran tersebut janbuhu wajabinuhu wadaru. Janbuh artinya bagian pinggir-pinggir, jabhah artinya bagian kening, kemudian zahar bagian punggung. Mana yang tersisa? Ya semuanya disetrika dengan lembaran api tersebut. Kullama baradat, setiap kali turun panasnya artinya mendingin, ruddat lahu, dipanaskan lagi. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Di hari di mana ukurannya 50.000 tahun. Itu hari di hari kiamat. Satu hari ukurannya 50.000 tahun. Umur kita nggak ada seperberapanya. 10 nggak ada, per 100 pun nggak ada, 1000 nggak ada. Jadi dunia hanya sementara dan sangat sementara jika dibandingkan dengan negeri akhirat. Zakat yang ketiga, urudu tijarah.
barang dagangan. Yang punya barang dagangan kena zakat ya. Wa hiya kullu ma u'idda lil bai' wasyira' li ajli ribh. Yaitu sesuatu atau segala sesuatu yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan keuntungan. Kalau saya punya mobil, wah pengen ganti, tak jual. Jualnya nggak nyari untung. Kena zakat nggak? Nggak kena zakat. Karena jualnya bukan nyari untung. Itu tidak kena zakat. Jadi beda ya, tidak semua penjualan kena zakat. Di penjualan yang tujuannya untuk keuntungan, itu kena zakat. Itu pun nanti ada ketentuannya. Kalau sudah 1 tahun misalnya dan seterusnya. Dia akan lebih dalam pembahasannya pada urudut tijarah. Barang dagangan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah. Maksudnya keluarkan zakatnya sesuatu yang kalian usahakan. Artinya kalian niagakan, kalian jual belikan. Ini tijarah, artinya ya jual beli. Antum punyanya apa ya? Tijar maram ya. Memang bidangnya jual beli ya, tijar. Jual beli. Baik. Ahlul ilmi juga menyebutkan yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat barang dagangan. Kemudian yang keempat, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian yang dimaksud adalah biji-bijian yang bisa disimpan dan dijadikan sebagai makanan pokok. Misalnya gandum atau jelai atau tahu jelai nggak? Jelai semacam tepung juga. Jewawut. Tahu jewawut. Kalau di sini nggak jadi makanan pokok ya, mungkin di negeri yang lain jadi makanan pokok. Itu namanya jelai. Ada syair, ada qamah. Kalau qamah namanya gandum, tepung gandum. Jadi makanan pokok di sebagian tempat. Atau qamah itu tepung jelai. Jadi jagung jewawut ya. Dan seterusnya. Kalau di kita ya beras. Karena makanan pokok kita adalah beras. Biji-bijian yang bisa disimpan dan dijadikan sebagai makanan pokok. Maka itu kena zakat. Misalnya beras. Nanti ada ketentuannya sendiri. Adapun buah-buahan yang dimaksud adalah zabib. Zabib itu kismis ya. Kismis. Di anggur yang dikeringkan. Jadi kismis. Allah Ta'ala berfirman, "Wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Dan keluarkanlah zakat dari sesuatu yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Itu tumbuh-tumbuhan, biji-bijiannya dan buah-buahannya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa atu haqqahu yawma hasadih." Dan berikanlah haknya, artinya keluarkan zakatnya di hari kalian memanennya. Tapi nanti ada ketentuannya, ada nisabnya, ada batas minimal kena zakat. Kalau nggak sampai ke penghasilannya nggak sampai ke situ, maka tidak kena zakat. Itu pun dikurangi hasil pemeliharaan, dikurangi biaya perawatan dan seterusnya. Baru sisanya tadi yang kena zakat. Nabi SAW bersabda, "Fima saqatis sama'u wal 'uyun aw kana 'athariyan al-'ushru." Zakat hasil bumi yang airnya dari langit, artinya sawah misalnya, kalau sawah ya tak ada hujan. Atau dari mata air atau dari sumur, asarian diartikan yang muncul sendirilah. Apa? Rembesan tanah ya. Intinya yang tidak mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Maka zakatnya adalah usyur. Usyur artinya 10% atau 1/10. Wa fi ma suqiya bin nadhi nisfu al-usyur. Adapun yang disirami dengan binatangkah atau dengan borkah atau dengan pompakah, intinya dengan biaya. Penyiramannya, kebutuhan airnya dengan biaya. Maka zakatnya adalah nisful usyur, 1/20 atau 5%. Nisf artinya setengah, usyur 1/10. Setengahnya 1/10, 1/20, 5%. Jadi kalau ada biaya pengairannya, zakatnya lebih sedikit.
Kalau tanpa biaya pengairannya, maka zakatnya 10%. Masih besar PPN ternyata. PPN berapa? 11. Nah, 11 atau 12. Pajak pertambahan nilai. Jadi semuanya disebut barang dagangan itu ya. Belum sampai nisab kena PPN juga ya. Baik. Baik, kita lanjut. Yang paling nggak enak itu kalau belanja terus di bawahnya ada PPN 10% itu. Makan ada ya. Nah, di mana ini di sini? Mana itu di situ? Kawan Kleng. Ya. SS ada ya, SS ada. Apa namanya? Wisnu ada Wisnu. Ada. SFA ada ya, SFA. Ada ya. Ada zakat. Ya kalau di SSB nggak ada. Sudah diinkludkan ke harga barang ya. Itu yang lebih ya sama aja sih kena PPN, cuman kita nggak ngerasa gitu. Di Indomaret sudah dimasukkan PPN ke harga barang. Tayyip kita. Pak Cip. Kita lanjut. Jadi zakat hasil bumi 10%. Kalau pakai pengairan dengan pembiayaan maka 5% atau 1/20. Kemudian yang kelima yang kena zakat juga ma'adin warikas. Ma'adin artinya sesuatu yang keluar dari bumi. Mimma yukhlaqu fiha yang memang Allah ciptakan ya kayak barang tambang. Tidak ada orang yang meletakkannya di situ. Proses alami gitu ya. Fosil yang sudah sekian juta tahun berubah jadi apa? Ada yang jadi tembaga, ada yang jadi nikel, ada yang jadi batu bara, ada yang jadi minyak dan sebagainya, ada yang jadi emas misalnya. Emas itu tercipta dari apa sih ya? Awal-awalnya ada biji emas ya. Biji emas buahnya buah apa? Ada buah emas semuanya. Nah, ada tambang emas, ada tambang perak misalnya, ada tambang minyak bumi, itu namanya rikas. Apa? Namanya ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Barang tambang. Jadi tidak ada yang naruh di situ. Tidak ada yang naruh. Dan ketentuan barang tersebut punya nilai. Misalnya ada emas, ada perak, atau besi, atau timah, atau nikel, atau seng dan sebagainya. Adapun rikas hampir sama dengan ma'din. Hanya saja kalau rikas ada yang naruh. Timbunan lah. Misalnya korun misalnya korun. Korun kan dibinasakan korunnya sekaligus buminya dibalik, hartanya ditimbun ke tanah. Maka kalau ada yang menemukan harta korun ya atau harta siapalah menemukan mahkota emas, harta karun, maka itu namanya rikas. Dan rikas nanti ada zakatnya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkanlah dari yang baik-baik yang kalian usahakan, artinya zakat niaga atau zakat jual beli. Dan keluarkan pula dari apa yang kami keluarkan dari bumi, meliputi buah-buahan, biji-bijian, dan juga tadi ma'din atau barang tambang, dan juga rikas, timbunan orang-orang terdahulu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau dalam tafsirnya menyebutkan, ini maksud dengan ayat di sini zakat tumbuh-tumbuhan, bijian dan buah-buahan, dan juga zakat barang tambang, dan juga zakat rikas atau barang temuan yang tertimbun di dalam tanah. Wa fir rikazi al-khumus. Dan zakat pada rikas adalah 1/5 atau 20%. Nah, rikas itu ya rezeki banget itu. Lagi gali-gali, cangkulnya tiba-tiba keluar celing gitu. Wah, ternyata emas. Ya kalau ketahuan pemerintah malah bisa dipenjara kalau kita ngambil ya. Diem aja. Diemin aja daripada bikin ribut ya. Tapi ya gimana lagi ya. Kita lanjut. Jadi sebenarnya rikas itu haknya orang yang menemukan, bukan haknya orang lain. Haknya orang yang menemukan. Apalagi di tanah sendiri.
bukan di tanah yang lain. Kalau nemunya di tanah orang mungkin ya kita lapor sama punya tanah, kita bagi hasil mungkin atau gimana, lantas. Kalau di tanah sendiri, nemu sendiri, maka itu jadi milik orang yang menemukan. Dan zakatnya adalah 1/5, lumayan besar. Kalau nilainya 1 M berarti 200 juta zakatnya. Kita lanjut masalah yang keenam atau pembahasan keenam, hikmah diwajibkannya zakat dan diwajibkan atas siapa. Yang pertama hikmahnya, yang pertama sebagai pensucian harta atau pembersihan harta dan supaya hartanya berkembang keberkahannya, supaya halal. Barangkali ada kotoran-kotoran yang masuk dalam harta kita, maka kita bersihkan dengan zakat tadi supaya hilang keburukan-keburukannya. Dan supaya tidak rusak harta kita dengan cara dizakati. Yang kedua, yang pertama membersihkan harta tadi dari yang kotor-kotor, dan yang kedua membersihkan orang yang zakat atau muzakinya dari karakter yang jelek, kotoran-kotoran jiwa seperti sifat pelit, sifat kikir, dan barangkali dosanya banyak. Di antara pelebur dosa adalah membayar zakat. Dan juga melatih untuk berinfak atau membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perhatian terhadap orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang serba kurang, yang mereka mungkin rezekinya tidak seluas yang kita dapatkan. Bahkan bisa jadi rezekinya orang kaya itu karena di sekitarnya ada orang-orang miskin. Kalau ingin memberikan rezeki pada orang miskin tersebut, lewat tangan si kaya ini. Jadi yang kaya jangan sombong, jangan dijadikan ini orang miskin jadi beban negara misalnya, malah jadi beban tetangganya. Jadi kalau dia ngusir orang miskin tersebut, rezekinya jadi seret. Karena barangkali Allah inginnya ngasih rezeki pada si miskin tadi, cuman lewat jalur orang yang kaya tadi. Atau orang pengen rezekinya banyak, ya nikah. Karena bisa jadi Allah ingin ngasih rezeki sama perempuan lewat tangan kita. Dia orang kadang nikah takut miskin. Kurang pas, karena nikah itu sebab kaya. Karena nikah itu menjadi sebab kaya. Ya buktikan sendiri dulu pas kita masih bujang nyari duit susah banget ya. Pas nikah kok gampang ya. Ya rezeki gampang. Jalannya tambah banyak. Gak gitu hasilnya. Jadi nikah itu sebab kaya ya, bukan sebab miskin. Banyak anak juga sebab nambah rezeki, bukan sebab sempit rezeki. Karena masing-masing bawa rezekinya sendiri-sendiri. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang ngasih rezeki kepada mereka dan juga ngasih rezeki pada kalian. Jadi masing-masing sudah bawa rezekinya sendiri-sendiri. Jadi seorang ayah kalau sama keluarga jangan pelit-pelit. Bisa jadi dia dapat banyak karena punya anak, karena punya istri. Allah yang menentukan rezekinya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya, mewujudkan kerukunan dan kerjasama dan juga menumbuhkan rasa cinta antara anggota masyarakat. Yang kaya memberi pada saudaranya yang miskin dan seterusnya. Dan bisa jadi sebagai penghilang iri dan dengki pada orang-orang miskin. Orang miskin kan kalau lihat orang kaya nggak pernah berbagi, orang kaya, pelit itu dan sebagainya. Dalam hatinya ada hiqat, ada hiqat itu ya iri, iren, dendam atau sebagainya. Maka kalau dapat zakat, biasanya alhamdulillah orangnya baik ya, orang kaya baik lagi, cantik lagi misalnya. Aduh, apa ya? Kita lanjut ya. Jadi menghilangkan kesenjangan, yang mana kesenjangan itu akan menjadikan ya permusuhan. Kalau ada kesenjangan di situ biasanya orang-orang komunis cari celah. Orang komunis kan rata-rata mengesankan membela orang kecil, nggak jelata.
paten wong cilik. Saya kalau udah gede juga. Kayak korut ya, lambangnya aja palu palu arit ya. Kan melambangkan para petani dan sebagainya. Kelihatannya membela orang kecil. Apa? Palu arit. Tukang bangun. Tayyib. Ada itu bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau syariat Islam antara kapitalis dan komunis. Jadi tiap orang punya harta, punya hak milik ya. Kalau dalam komunis kan nggak punya hak milik. Semuanya milik milik sosial, milik bersama dan seterusnya. Kemudian zakat sebagai wujud syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan. Kemudian zakat juga sebagai tanda kejujuran iman orang yang berzakat. Karena orang itu tabiatnya suka sama yang merah-merah, sama yang biru-biru. Dan berat rasanya untuk mengeluarkan zakat. Berhubung dia punya iman dan yakin bahwa zakat itu wajib dan menjadi kebaikan baginya, maka dia pun akan mengeluarkan zakat. Jadi zakat sebagai tanda kejujuran iman seseorang. Kalau orang iman, kok nggak mau zakat, maka dipertanyakan kejujuran imannya. Dan yang ketujuh, zakat menjadi sebab seseorang mendapatkan ridhonya Allah. Jadi sebab turunnya kebaikan-kebaikan dan juga peleburan dosa-dosa. Kemudian yang berikutnya, tentunya hikmahnya tidak hanya sebatas poin-poin tertentu saja. Banyak hikmahnya. Yang berikutnya, siapa yang wajib zakat? Syarat-syarat orang yang wajib zakat, yang pertama, Islam. Dia seorang muslim atau muslimah. Maka orang kafir nggak usah ditarik zakat. Karena zakat adalah ibadah dan ibadah itu syaratnya harus Islam. Sehingga non-muslim mau ibadah zakat sebanyak apapun tidak mendapatkan pahala. Karena syarat Islamnya tidak ada. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidaklah terhalangi dari diterima oleh Allah infaknya mereka, orang-orang kafir, melainkan dikarenakan mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi syaratnya harus beriman. Kalau tidak beriman, mau sedekah sebanyak apapun, tidak ada pahalanya. Maka tidak ada faedahnya ketika mewajibkan orang kafir untuk zakat. Karena mereka tidak mendapatkan pahala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Hadhihi fariidatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala muslimin." Ini adalah kewajiban zakat atau sedekah yang Rasulullah wajibkan terhadap kaum muslimin. Sehingga yang tidak muslim mereka tidak wajib zakat. Adapun kalau orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, maka kewajiban mereka adalah jizyah. Kewajiban mereka adalah jizyah. Jizyah itu ya tarikan dari penguasa muslim terhadap penduduknya yang non-muslim atau negara yang ditundukkan yang non-muslim sebagai ganti keamanan. Sebagai ganti keamanan dan tidak diperangi. Di orang kafir ada beberapa macam. Ada yang harbi, mereka diperangi. Ada yang dhimmi, yang tidak boleh diperangi. Ada yang mu'ahad, yang terikat perjanjian damai. Yang diperangi hanya yang harbi saja. Dan yang dhimmi sama yang mu'ahad, ada yang ditarik jizyah. Ditarik jizyah. Mungkin bahasa kitanya upeti ya. Upeti. Kemudian yang kedua, hurriyah, merdeka. Sehingga seorang hamba sahaya atau seorang budak tidak wajib zakat. Demikian pula seorang budak yang sedang memerdekakan dirinya sendiri. Tahu budak kan? Oh ya. Gimana proses terjadinya perbudakan? Berawal dari perang. Ditawan sama musuh. Nah, tawan perang itu ada beberapa pilihan. Yang pertama dibunuh. Yang kedua ditukar dengan tawan Islam. Atau yang ketiga ditebus pakai fidah tebusan. Atau yang keempat ditawan sebagai budak. Atau yang kelima dibebaskan begitu saja. Mulia ya.
Mulio ya. Ya, yang dijadikan tawanan itu, yang dijadikan budak, tawanan yang dijadikan budak, itulah seseorang statusnya menjadi budak, bukan merdeka. Bukan merdeka. Berawal dari perang. Dan budak ada yang muslim, ada yang kafir, dan seterusnya. Ada budak namanya budak mukatab. Budak mukatab itu yang melakukan akad perjanjian dengan majikannya. Berikan saya waktu untuk mencari uang, kemudian dengan uang itu saya akan tebus diri saya sendiri. Harganya berapa? Sekian, sekian, sekian. Dan ya silakan cari uang, dicicil, terus ketika sudah lunas, jadi merdeka dia. Ini namanya budak mukatab. Namanya budak mukatab. Budak nanti ada macam. Ada umul walad, ada budak mudabbar, dan seterusnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, yang pertama tadi Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga adalah milkun nisab milkan taman mustaqirran, memiliki barang yang wajib dizakati dan sudah mencapai nisab, tidak kurang, dan juga merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhannya yang pokok. Jadi kebutuhan yang pokok jangan dihitung. Jadi yang dihitung zakatnya itu yang kelebihan dari kebutuhan pokok. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi kadang orang uangnya banyak tapi kurang. Mungkin urusannya banyak, anaknya banyak, ini dan sebagainya. Sehingga kebutuhan pokoknya banyak. Juga banyak orang kaya tapi ternyata miskin. Utangnya lebih besar daripada yang dia miliki. Maka orang kayak gini ya tidak disebut orang kaya, nggak kena zakat. Jadi yang kena zakat itu yang punya harta lebih dari kebutuhan pokoknya. Dan kelebihan tersebut sudah sampai kepada nisab. Nisab itu ya atas minimal kena zakat. Nabi SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi daudin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah." Tidak ada zakat pada yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak ini ukuran berat ya. Apa kuintal lah, nanti dicek lagi. Dan tidak ada zakat pada yang kurang dari 5 onta. Onta kan batas minimalnya kalau mencapai 5. Punya 1 onta nggak ada zakatnya. Punya 2 nggak ada zakatnya. 3 nggak ada zakatnya. 4 nggak ada zakatnya. 5 baru ada zakatnya. Walaysa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Ini uqiyah. Yaitu satuan apa ya? Alah, uang apa ya satuan apa? Nanti akan lebih rinci tentang nisab-nisab barang-barang yang kena zakat. Kemudian setelah nisab ada syarat yang berikutnya namanya haul. Namanya haul. Di Solo ada acara haul ya. Acara haul berapa? Nah, tahunan. Jadi kalau sudah genap 1 tahun itu namanya haul. Namanya haul. Dan kematian nggak ada peringatannya. Coba saja kalau Habibnya ada 100. Matinya urutan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tiap hari haul. Tiap hari haul. Ini haulnya Habib yang ini haulnya yang ini. Nggak masuk akal haul itu. Masuk akal. Kalau itu syariat tentunya akan memberatkan. Akan memberatkan umat ini. Dan itu tidak ada tuntunannya. Bahkan termasuk menjadikan kuburan sebagai perayaan. Nabi sudah bersabda, la taj'alu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai perayaan. Kuburnya Nabi saja nggak boleh dijadikan perayaan. Gimana dengan kuburan yang lain? Tentunya lebih tidak boleh lagi. Bagaimana maksud mengadakan kuburan sebagai perayaan? Mengadakan acara di situ atau dikunjungi secara rutin. Ziarah kuburnya rutin, terjadwal tiap bulan atau tiap tahun jadwal ziarah. Itu termasuk menjadikan Eid. Eid kan artinya sesuatu yang terulang-ulang. Namanya Eid. Dan Eid itu ada 2 macam. Ada Eid zamani terkait dengan waktu. Ada Eid makani terkait dengan tempat. Nabi sudah mewanti-wanti. Jangan jadikan kuburku sebagai perayaan. Dikunjungi terus-terusan. Kalau kalian ingin salawat padaku, salawatlah dimanapun kalian berada. Maka salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Mungkin ada sebagian orang, saya rajin ziarah kubur Nabi karena saya ingin bersalawat sama Nabi. Dikiranya dimanapun, dikiranya kalau nggak dekat kubur Nabi, salawatnya nggak nyampe. Padahal dimanapun sampai. Ini sebagai wanti-wanti di Rasulullah supaya jangan dijadikan kuburnya sebagai perayaan.
kemudian dijadikan sebagai perayaan. Oh jadi haul, oh iya haul ini terkait dengan syarat zakat. Jadi sudah 1 tahun. Ada yang tidak ada haulnya. Misalnya zakat hasil bumi. Maka ya ketika panen. Bukan nunggu setahun dulu. Kalau hasil bumi ketika panen. Yang ada haulnya, nanti ada zakat bahimatul an'am dan zakat emas dan perak. Itu ada haulnya. La zakata fi malin hatta yahulu alaihi haul. Nabi SAW bersabda, tidak ada zakat pada harta kecuali kalau sudah genap 1 tahun. Dan syarat adanya haul itu pada binatang ternak, kemudian emas dan perak, dan juga barang dagangan. Barang dagangan itu kalau kita cuma jualan setengah tahun terus berhenti, ya nggak kena zakat. Tidak kena zakat. Dimulai kena zakat itu kalau sudah ganti usaha. Kalau sudah genap 1 tahun baru kena zakat. Nanti akan lebih jauh. Adapun buah-buahan atau hasil bumi atau rikas tadi atau ma'adin, hasil tambang atau hasil barang temuan, maka zakatnya ketika mendapatkannya. Kalau buah-buahan ketika panen. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berikanlah haknya, artinya zakatnya ketika kalian memanennya. Masalah berikutnya tentang pembagian zakat. Zakat ada 2 macam. Yang pertama zakat amwal atau zakatul mal, zakat harta. Dan harta meliputi banyak ya tadi, kayak emas, perak, hasil bumi, binatang ternak itu masuk harta. Jadi ini maksud mal bukan hanya uang. Zakat mal itu meliputi macam-macam zakat tadi. Yang kedua zakat abdan, zakat badan. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, ini yang terakhir. Sebelum kita tutup, masih ada 3 menit. Tentang zakat hutang. Apakah hutang? Kita zakati bukan hutang maksudnya. Piutang ya. Kita punya piutang. Kita punya piutang. Ada orang hutang ke saya 1 miliar. Apakah 1 miliar itu saya zakati? Karena saya nggak pegang uangnya. Uangnya di tangan orang. Maka dirinci. Kalau orang tersebut sulit ditagih, macet-macet terus, maka apa ya? Fa inna sahibadain izaki idza qabadahu li'amin wahid fi sanati qabdihi. Maka orang yang punya piutang tadi bisa membayarkan zakatnya nunggu sampai tahun berikutnya. Wa in kana ala mali'in qadir fa innahu yuzakihi likulli 'am. Tapi kalau orang yang punya hutang tadi, orang yang punya, artinya sanggup bayar hutang, dan memang rutin bayar hutangnya tiap tahun, misalnya kalau cicilannya, maka kita zakati, walaupun statusnya masih piutang. Jadi dirinci, dilihat kondisi orang yang berhutang. Kalau dia mudah bayar hutangnya, maka kita zakati. Tapi kalau sulit, dirapel nanti bayar zakatnya nggak apa-apa. Dirapel nanti, kalau dianya sudah bayar. Allah Ta'ala alam misal. Ini yang bisa disampaikan. Adapun zakat, rinciannya mulai dari emas dan peraknya, kemudian dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kalau dia bertobat ya, kalau nggak bertobat ya percuma. Supaya suci yang pertama harus bertobat dulu. Harus bertobat. Kalau sudah bertobat, silakan disucikan dengan zakat. Ya kalaupun dikatakan suci, kotor lagi. Kalau apalagi kalau dia, lah nanti kan saya ini kerjanya haram ya, saya bayar zakatnya rajin lah biar bersih. Nggak bisa seperti itu. Saya korupsi aja lah, nanti saya bayar zakat biar
halal, enggak juga. Zakat itu tidak menghalalkan yang haram ya tetap haram, yang haram tetap haram. Halal Ustaz. Silakan. Halal Ustaz. Saya kurang tahu itu. Apakah itu nanti termasuk rikas apa enggak ya? Kan rikas kan barang timbunan ya, barang timbunan orang. Kalau masih baru-baru ya jangan. Nanti malah kita yang kena motorotnya. Kalau sudah lama sekali itu ya, ya tunggu aja 100 tahun lagi baru kita ambil. Kalau kita masih hidup ya. Halo. Jadi kalau ada motorotnya jangan diambil. Motorot bagi kita ya. Oh, iya. Jadi ada tambahan kalau kuburan kan itu milik keluarga mereka. Berarti itu milik keluarga, walaupun bukan milik yang mati, milik keluarga. Maka jangan diambil. Mana? Silakan. Kalau ormasnya amanah, menyalurkannya kepada yang berhak ya. Maka yang berhak tadi ya dapat ya. Kalau untuk ormas pada orang-orang kaya misalnya, ya dia bukan termasuk yang berhak menerima zakat. Jadi kalau ormas kedudukannya sebagai pengelola saja ya. Artinya penyalur. Sebagai penyalur saja mungkin yayasan, mungkin badan amal zakat, yayasan aja ya. Jadi hanya menyalurkan zakat. Menyalurkan zakat. Nah, nanti kan posisi dia sebagai amil. Ya dia dapatnya hanya sebagai amil. Zakatnya disalurkan ke yang lain. Oh, itu bukan zakat namanya. Itu bukan zakat. Itu termasuk ya hampir mirip sama pajak ya. Hampir mirip sama pajak. Hampir mirip sama pajak. Kalau pajak lebih mending dibalikin ke rakyat buat bangunan-bangunan, buat jalan-jalan. Kalau untuk memperkaya diri memperkaya keluarganya maka tidak diperbolehkan. Itu termasuk aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya bahasa gampangnya jualan agama. Apa ayatnya ya? Wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kalian tukar ayat Allah dengan harga yang murah. Lalu ditambah dengan apa namanya? Janji-janji yang sebenarnya dia nggak memiliki janji tersebut. Dijanjikan masuk surga dan sebagainya, tidak bisa. Allah alam. Masuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Yang hampir mirip sama yang di gereja-gereja ya. Ini kan jamaat itu kan wajib setoran tuh sama gereja. Berapa persen? 10%. Tiap minggu itu ya. Tiap minggu. Apalagi tiap bulan. Zakat aja tiap tahun. Enggak tiap bulan, enggak tiap minggu. Siapa itu pendeta yang pernah ngejek? Kalian orang Islam, zakatnya cuma 2,5%.
Kita nih loh orang Nasoro, 1/10 gitu. 10% rasa bangga. Padahal ya di antara orang-orang yang makan harta manusia dengan cara yang batil, mereka para ulamanya Yahudi dan Nasoro. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Allah alam. Kalau misalnya kita ada kerabat yang berhak menerima zakat, maka boleh saja. Yang penting yang bukan menjadi tanggungan kita. Zakat sama anaknya yang masih jadi tanggungan kita. Gak boleh. Sama istri yang menjadi tanggungan kita. Kalau istri zakat ke suami boleh. Karena suami bukan tanggungan istri. Istrinya kaya, suaminya miskin. Zakat untuk suami. Bahkan kalau zakat sama kerabat, sedekah zakat plus silah. Artinya nyambung silaturahmi. Tidak apa-apa. Kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya di masa Nabi ada orang yang jaga masjid. Misalnya ada orang nitip zakat. Ini ya tolong nanti dikasihkan ke orang yang berhak gitu ya. Nitip zakat sama petugas masjid. Sama marbot. Nah, biasanya ditaruh di masjid. Ini yang mau ngambil silakan, yang berang dari zakat silakan ambil. Taunya anaknya sendiri yang ngambil. Taunya anak sendiri yang ngambil. Dalam keadaan anaknya nggak tahu. Dan bapaknya juga, saya bukan buat kamu loh nih zakatnya loh. Nggak ada yang ngasih anaknya. Terus akhirnya diperkarakan sama Nabi. Kemudian Nabi bilang sama anak, ini punyamu. Kemudian bilang sama orang tua, ini pahala buatmu. Kamu sudah dapat pahalanya. Ya kalau kita sudah mengamanahkan kepada orang, ya terserah orang itu mau dikasih ke siapa, terserah. Kita nggak usah ngatur, nanti kasihnya ke ini. Pasien nanti petugas. Repot. Kalau mau ngasih langsung ya silahkan, nggak mau. Allah Apalagi kalau di kita, badan zakatnya agak repot. Kita cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.